Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feta Prasetyo. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Langsung saja ke materinya. Pertama, membuat formulir. Field text di mana pengguna mengetik berbasis data, misalnya untuk file name. Lalu eh, menu drop down digunakan untuk mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Contohnya adalah what what course are you taking. Lalu tombol radio menampilkan sejumlah pemilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Lalu checkbox yang serupa dengan tombol radio. Lalu tag-tag dalam menggunakan web, yaitu HTML, hypertext markup links adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Lalu head digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Lalu body digunakan untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen yang ditampilkan di website tersebut. Lalu TR digunakan untuk memisahkan jarak atas bawah. TD pembuatan kolom pada tabel. B untuk menebalkan huruf atau bold. I untuk memiringkan huruf atau italic. U menggaris bawah huruf atau underline. Tabel pembuat tabel pada halaman web. P paragraf. Input berfungsi untuk mendefinisikan bentuk pemasukan pada form. Lalu font mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran teks. Lalu form mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form. Lalu select untuk menampilkan beberapa option pilihan dalam bentuk drop down. Option untuk menandai masing-masing pemilihan yang akan ditampilkan dalam menu drop down. Lalu hyperlink untuk membuka link ke halaman selanjutnya. Bentuk langkah-langkah untuk membuat formulir pembelian buku web atau HTML. Pertama adalah klik start pada Windows sebelah kiri bawah. Lalu langkah kedua, buka Notepad. Maka keluarlah tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan di atas, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan HTML sebagai salah satu syarat dalam pembentukan web dan untuk mendefinisikan root dan dokumen HTML. Langkah selanjutnya adalah membuat judul formulir dengan memasukkan kode HTML. Kode HTML membuat judul seperti tag-tag yang saya sebutkan tadi itu dibuat urut dan sesuai dengan juga fungsinya. Lalu maka akan keluar tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom nama dan email dan alamat email. Kode HTML untuk membuat kolom nama dan email adalah yang ditunjuk pada garis merah ini. Lalu tampilannya akan seperti ini sebagai kolom nama dan alamat email. Lalu kode HTML untuk membuat menu drop down, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, diurutkan sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang akan kita buat. Lalu bentuk berikut tampilannya akan menjadi seperti ini menu drop downnya. Langkah membuat tombol radio adalah dengan kode HTML untuk membuat tombol radio adalah sebagai berikut ini, seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Lalu berikutnya tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah pembuat checkbox kode HTML untuk membuat checkbox adalah seperti saya sebutkan tadi, dengan kode-kode tag seperti ini. Lalu akan muncul lagi tanda-tanda seperti ini. Berikutnya adalah membuat teks area. Kode HTML untuk membuat teks area adalah sebagai kode berikut ini. Lalu nanti akan muncul seperti ini di halaman awal. Lalu kode HTML untuk menginput submit dan reset adalah seperti kode yang ada pada gambar ini. Lalu berhasilnya submit dan reset akan menjadi seperti ini. Apabila ingin melakukan reset pada value bisa dilakukan dengan ini dan sesuai fungsinya yang saya jelaskan tadi. Dan dari langkah-langkah yang kita kerjakan maka akan menghasilkan tampilan berikut ini. Tampilan dalam Notepad adalah sebagai berikut ini. Lalu tampilan dalam web HTML akan menjadi seperti ini. Cara menyimpan dokumen sebagai file HTML. Pertama adalah masukkan file
seperti book.htm untuk proyek yang Anda kerjakan, tetapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as type. Haruslah al file sebagai jenis file, maka halaman web biasa jadi tidak akan bekerja. Dan lebih buruk lagi, ekstensi atau .txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Berikut adalah langkah-langkah menyimpan file menjadi HTML dokumen, yaitu pertama adalah klik file pada kiri atas, lalu pilih save as yang pada ini. Di sini gambarnya salah, mohon maaf. Lalu ketik book HTML tanpa kutip di file name, atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian nama dari notepadnya. Lalu pilih all file pada save as type. Langkah kedua adalah pilih save. Berikut akan terjadi setelah semua selesai akan menjadi file seperti ini yang bisa langsung masuk ke web browser. Lalu setelah halaman web disimpan, langkah selanjutnya kita harus memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Berikut adalah cara mengeceknya adalah buka web browser, lalu pilih file, open file, lalu cari file yang telah kita buat tadi, lalu pilih nama file tersebut, lalu open. Maka akan keluar tampilan seperti ini dan menunjukkan bahwa file yang tadi disimpan dapat bekerja dengan baik. Lalu lanjut ke proyek ke 6. Lalu lanjut ke ke proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Langsung saja ke materinya. Lembar kerja adalah aplikasi umum yang digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan penghitungan atau logika dasar kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Contohnya adalah ini membuat faktur figur B6 menampilkan lembar kerja invoice figur, dan P6.2 menampilkan lembar kerja diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, and below. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon yang ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang pesan dihasilkan harga keseluruhan. Lalu harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Pada tanggal tersebut pelanggan akan membayar jumlah total, tetapi pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar. Jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total. Perhatikan bahwa hari bukan bulan ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebab mengapa tanggal selanjutnya adalah 8306 dan 9206. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Sisa lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sesel dapat pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna umumnya tidak terlihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu tampilan kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Lalu mulailah pembuatan contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar. Figur B6.3, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit, diikuti sub perintah delete sheet dan bukan sub perintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya dua data. Klik 2 kali tab sheet untuk menandai kata sheet 1, tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet, dan ketika invoice untuk tabel tab, klik 2 kali tab sheet 2, hapus dan
dan ketikan diskon sekarang. Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah lembar invoice dan lembar diskon. Apabila ingin menggantinya seperti saya jelaskan tadi, diklik 2 kali lalu diganti namanya. Apabila ada sheet 3, sheet tambahan, yaitu tinggal klik kanan lalu pencet hapus. Lalu lembar data diskon. Isi lembar data diskon pada figur B6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya akan 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai dalam sel seperti ini yang ditunjukkan pada figur B6.2. Formula yang digunakan dalam lembar kerja invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai presentasi dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai presentasi dengan tanda persen jumlah dolar. $50 dan $10 telah diformat. Sebenarnya adalah cara-cara menyetingnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan ini adalah contoh gambar format selnya. Lalu setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandai sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti subperintah sel, maka layar pada figur B6.4 akan muncul bila sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse yang untuk memiliki kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan width. Seperti ketika figur B6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lembar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilai tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat file ini setelah nilainya dimasukkan. Setelah A1 telah memiliki entry invoice, sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item atau chair, tabel, lamp, dan below. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 sehingga hingga C7 melewati kolom D. Nilai-nilai ini akan dihitung kemudian masuk ke unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extended price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total amount due dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengeklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse, keseluruhan area akan tersorot dan pilihlah format diikuti seperti subperintah sel. Pilihlah penjajaran atau alignment, maka layar seperti pada figur B6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai terletak di tengah. Ini adalah figur B6.5 yang mengubah lembar kolom. Yang seperti saya jelaskan tadi, tata caranya mengubahnya ke center dengan mengklik text alignment, lalu text alignment horizontal, ubah ke center. Lalu diberi seperti yang saya jelaskan tadi dan juga rumus-rumusnya, formula untuk menghitung diskon. Satu-satunya pengecualian untuk meletakkan di tengah adalah sel G8 di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan figur B6.4 sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai file data mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sehingga presentasi tanpa desimal jumlah atau total sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal.
Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar kerja atau diskon ini adalah formula bersyarat untuk mengharuskan pernyataan if atau sebagai rumus untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberi tahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan dalam sel berdasarkan cara tertentu. Akan terdapat perbandingan seperti jika satu sel lebih besar dibanding dengan yang lain, diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel terkait jika perbandingan tersebut benar. Diikuti dengan akan ditempatkannya pada sel tersebut perbandingan tidak benar. Pernyataan F lebih rumit karena karena perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan 2. Dengan kata lain, pernyataan if yang kedua. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi dolar mau mengawali tujuan kolom dan baris kita dapat menyalin dan paste formula ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon, rumus tersebut, maka perbandingan lain dilakukan jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon rumus dipencet F4, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilai akan menjadi 0. Satu peringatan, aturan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tersebut dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai tersebar terlebih dahulu. Misalkan saja harga per unit adalah $150 jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon pada rumus tersebut terlebih dahulu nilai seharga $50, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 50% akan ditampilkan di D4 dan bukannya nilai sebenarnya. Harga di keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Set sel yang terakhir F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang, time value of money. Ketika membayar faktur, jumlah yang harus dibayarkan hari ini adalah dalam sel F11 jumlah harga keseluruhan atau masukan sama dengan F8. Keadaan sel F11 setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101 dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103 total. Masukkan kode sama dengan F8 bintang 1.01 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 bintang 1.03 ke dalam sel F13. Figur B68 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan pemerintah format yang diikuti perintah sel dan mengeklik teks font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubahnya ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Seperti ini adalah contoh cara mengubahnya adalah dengan mengeklik format sel, lalu font, lalu dipilih sesuai yang Anda inginkan dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Lalu kesimpulannya, dengan kita mempelajari Speedset, kita bisa mengetahui bagaimana cara memformat sel yang ada dalam aplikasi ini, dapat memahami cara penggunaan formula untuk membuat perhitungan yang rumit sekalipun, serta memahami bagaimana membuat perhitungan bersyarat menggunakan pernyataan if dan then. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata yang saya ucapkan. Selebihnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.